Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, izinkan kami untuk membantu kegiatan sosialisasi zakat Basnas Kota Dumai bersama perusahaan BUMN dan lembaga vertikal. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga dapat melaksanakan kegiatan sosialisasi ini. Mudah-mudahan diberikan keberkahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu sedikit kami sampaikan bahwa Basnas Kota Dumai ini terdiri dari beberapa komisioner. Di antaranya ada bidang pendistribusian, kemudian ada bidang keuangan, kemudian ada bidang umum, kemudian juga ada bidang pengumpulan, dan satu diketuai oleh satu orang pimpinan. Di dalam hal ini pada kesempatan pagi ini insyaallah kita akan melaksanakan sosialisasi yang nanti dalam hal ini akan disampaikan oleh bidang pengumpulan Bapak Al-Ustaz Binul Farhan MPDI. Jadi kegiatan kita pada pagi hari ini ada dua sesi. Yang pertama sosialisasi, kemudian yang kedua nanti tanya jawab, kemudian diskusi berkaitan dengan sosialisasi kita pada pagi hari ini insyaallah. Untuk mempersingkat waktu pada Al-Ustaz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'd. Amma ba'du, yang kami hormati Bapak Wali Kota Dumai, kemudian yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Dumai, kemudian Forum Komunikasi Pemerintah Daerah, kemudian yang kami hormati Ketua Majelis Ulama Indonesia, Ketua Persatuan Mubalik Dumai, dan seluruh pimpinan perusahaan BUMN dan lembaga vertikal yang hadir melalui jemputan yang dilaksanakan dan dilayangkan oleh Basnas Kota Dumai. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah, semoga pertemuan ini membawa berkah, dan insya Allah mudah-mudahan pertemuan ini langkah awal berkelanjutan kita bergabung bersama Basnas Kota Dumai. Selanjutnya salawat beserta salam buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pada pagi hari ini izinkan kami dari Basnas Kota Dumai, karena ini adalah langkah awal kami, maka kami pengen dalam sosialisasi ini langkah pertama adalah akan memperkenalkan profil dan program-program kerja yang akan kami lakukan selama lebih kurang 5 tahun ke depan. Dan insya Allah nanti di penghujung kegiatan sosialisasi ini kami pengen ada diskusi
diskusi di antara kami dan kita bersama dalam rangka bagaimana menginput zakat di Kota Dumai dan juga nanti kita bisa mensejahterakan Kota Dumai. Baik Bapak Ibu, yang pertama adalah ini dari slide dan juga lembaran-lembaran yang ada sudah kami bagikan melalui Kit Basnas. Ini profil Kota Dumai pada tahun ini. Kita mengambil moto Bapak Ibu adalah melayani muzaki, mengayomi mustahik menuju Dumai Kota Idaman. Jadi kata kunci di sini ada pada variabel pertama dan yang kedua. Bagaimana kami akan melayani muzaki kami dari ibu yang hadir pada pagi hari ini. Pelayanan seperti apa kami lakukan, insya Allah nanti akan kami paparkan lewat profil yang akan kami sampaikan ini. Yang pertama adalah visi Basnas Kota Dumai 2021-2026. Visi kami adalah pengen menjadi lembaga utama mensejahterakan masyarakat Dumai. Jadi ini adalah visi kami untuk 2001 sampai 2026. Bagaimana memang Basnas ini menjadi lembaga utama untuk mensejahterakan masyarakat Kota Dumai. Kemudian melalui visi ini, adapun visi kami Bapak Ibu adalah ini ada 6. Yang pertama adalah meningkatkan manajemen kelembagaan. Alhamdulillah hari ini kalau kemarin ada di antara muzaki kami perusahaan yang bertanya di mana Basnas itu besar. Maka langkah pertama kami adalah meningkatkan manajemen kelembagaan. Alhamdulillah Bapak Ibu, hari ini ketika kita lewat di Jalan Sudirman, di samping BSI itu kita sudah munculkan perwajahan yang baru kita. Yang kedua, langkah kita untuk mencapai visi tadi adalah meningkatkan manajemen pengelolaan melalui teknologi. Perwajahan kami bisa dilihat melalui website Basnas Kota Dumai. Yang kedua melalui Facebook Basnas Dumai, dan yang ketiga lewat Instagram, dan yang ketiga melalui YouTube. Jadi insya Allah kemarin kegiatan-kegiatan yang kita lakukan bakti ketika Dumai Peduli waktu banjir di Bumi Ayu, itu semua kegiatan kita rekap ada di webnya Basnas, di Facebooknya Basnas, dan Instagram Basnas. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka melayani kepada muzaki kami. Kesinilah uang zakat kami salurkan. Kemudian misi kami yang ketiga adalah mewujudkan optimalisasi kekumpulan ZIS DSKL melalui sinergitas umat. Jadi misi yang ketiga inilah yang kami lakukan pagi ini Bapak Ibu. Kami pengen bersinergi dengan seluruh perusahaan yang ada di Kota Dumai. Maka langkah kami adalah kami kenalkan dulu ini visi kami. Maka kami mengundang Bapak Ibu pimpinan perusahaan hadir pada pagi hari ini, mengajak kita bersama adalah untuk bersinergi. Yang kedua pimpinan BUMN, dan yang ketiga pimpinan lembaga vertikal dalam rangka mewujudkan visi kami yang nomor 3. Mudah-mudahan siap kegiatan ini kami bisa roadshow ke perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Dumai. Mudah-mudahan kami juga selalu didampingi oleh Pak Wali, Bapak Pemenang, dan di sini juga ada Bapak Ketua MUI. Mudah-mudahan juga hadir bersama kami bisa roadshow dalam rangka apa? Mudah-mudahan apa yang kami lakukan syar'inya juga bisa diberikan masukan oleh Ketua MUI kita. Dan yang keempat adalah mewujudkan optimalisasi pendistribusian. Inilah yang disampaikan oleh Pak Wali tadi. Insya Allah dan Ketua Basnas, insya Allah nanti ketika UPZ perusahaan kita sudah bentuk, kemudian disalurkan ke Basnas, dimasukkan ke Basnas, dan untuk penyalurannya kita akan bersama di mana zakat itu diambil, maka insya Allah kita prioritaskan untuk daerah sekitar perusahaan itu. Begitu juga BUMN, kayak perbankan. Misalnya Bank Riau kerjasama dengan kita, zakat yang masuk ke kita
kita, insya Allah di sekitar Bang Riau kalau ada mustahik yang membutuhkan bisa rekomkan ke Basnas, insya Allah itu kita bantu. Sesuai kajian fikih adalah di mana zakat itu diambil, ke situ pula kembali zakat itu didistribusikan. Ini adalah misi kami yang keempat. Misi kami yang kelima adalah kami bertekad 5 tahun ke depan bisa menjadikan Basnas Kota Dumai ini salah satu model dari Basnas yang ada di Indonesia. Itu target kami Bapak Ibu. Mungkin target ini tidak akan bisa tercapai kalau kami tidak bersinergi dengan seluruh elemen yang ada di Kota Dumai. Maka pada pagi hari ini salah satu langkah awal kami, baru hitungan bulan kami pengen bersinergi dengan Bapak Ibu semuanya. Kemudian yang keenam, terwujudnya sinergi dan kolaborasi seluruh belas dan UPZ di Kota Dumai. Maka insya Allah pada pagi hari ini kami juga mengundang dari pihak MHC, Lazismu dan juga pihak dari Basma. Karena kita pengen bagaimana bersinergi di Kota Dumai dengan seluruh lembaga-lembaga pengumpul zakat. Oke Bapak Ibu, ini antara visi kami. Dan yang selanjutnya adalah struktur dari Basnas Kota Dumai. Kami ada 5 orang Bapak Ibu. Yang pertama ketuanya adalah Bapak Haji Afrizal Usman yang sudah menyampaikan kata sambutan tadi. Yang kedua saya sendiri di bagian pengumpulan Ustaz Dinul Fakhan. Dan yang ketiga adalah wakil 2 Bapak Haji Suharti. Jadi ini dalam rangka silaturahim juga Bapak Ibu. Kami mohon Pak sama Pak Suharti untuk berdiri Pak. Ini dalam rangka pengenalan juga. Oke, yang ketiga Bapak Haji Andriono. Kami mohon kepada Pak Haji. Dan yang keempat adalah Ustadz Toto Mulyadi. Kami mohon Pak Ustadz Toto untuk berdiri silaturahim kita pada pagi hari ini. Dan inilah kami 5 orang yang diamanatkan oleh pemerintah daerah melalui pansel yang dilaksanakan kemarin. Dan semuanya kami wajah baru Bapak Ibu. Wajah baru yang 5 ini, dan kita insya Allah dengan yang 5 ini kami dibantu oleh staf-staf yang dari bawahnya. Insya Allah nanti kita bisa bekerja sama dalam rangka untuk peningkatan zakat di Kota Dumai. Bapak Ibu, ketika kami masuk jaringan yang baru ada di Basnas itu untuk OPD Kota Dumai ada 36 Pak. Jadi UPZ yang sudah ada di bawah pemerintah Kota Dumai ada 36 melalui dinas-dinas yang ada di bawah Wali Kota Dumai. Kemudian UPZ perusahaan swasta yang baru masuk ke Basnas Kota Dumai baru 2. Yang pertama adalah Wilmar, PZ Wilmar. Yang kedua adalah Awal Bros, bukan baru. Baru 2 ini yang sudah menyetorkan dan membuat UPZ sendiri di perusahaan. Kemudian setiap bulan skor zakatnya ke Basnas. Kemudian kami keluarkan NPWZ-nya Bapak Ibu. Ketika kami himpun di Basnas, kemudian sampai notifikasinya kepada yang berhak mengeluarkan zakat tadi. Berarti contoh, ketika perusahaan mengirim ke kami datanya lengkap dengan nomor HP-nya, kami himpunkan di Basnas melalui SIMBA namanya, Sistem Informasi Manajemen Zakat. Kemudian setelah dimasukkan itu keluarlah notifikasi melalui HP masing-masing orang yang berzakat tadi. Berarti dia sudah berzakat melalui Basnas Kota Dumai. Dan kemudian kami keluarkan nomor pokok wajib zakat yang sudah dikeluarkan resmi oleh Basnas. Kemudian UPZ masjid yang rutin kepada kami baru 1. Kemudian UPZ BUMD baru 1. Kemudian UPZ lembaga vertikal itu sudah baru ada 9. Jadi target kami Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mudah-mudahan setelah sosialisasi ini kami akan follow up turun ke perusahaan-perusahaan, kemudian instansi vertikal kepada orang pribadi, bagaimana yang jumlahnya 2 ini di Kota Dumai mudah-mudahan bisa berkali lipat masuk ke Kota Dumai. Karena kalau kita lihat Medan sampai
kemudian pinggir laut di Kota Dumai ini sampai SMA 9 itu kan perusahaannya banyak. Maka insya Allah mudah-mudahan kolaborasi acara ini setelah ini kita bisa diskusi nanti di ujungnya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, ini ada 5 program Basnas Kota Dumai. 5 program ini adalah yang pertama Dumai Takwa, yang kedua Dumai Makmur, yang ketiga Dumai Cerdas, yang keempat Dumai Sehat, yang kelima Dumai Peduli. Ini 5 program utama dari kami Basnas Kota Dumai. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebelum kita rinci program-program yang 5 tadi, kami pengen sinkronisasi program. Yang pertama adalah kami lihat moto pemerintah daerah Kota Dumai, Dumai Kota Idaman. Kami sejalankan dengan 5 program Basnas. Dan kemudian kami pengen sinkronkan dengan OPD yang terkait di dinas di pemerintah daerah, kemudian lembaga vertikal, perusahaan, individu dan perorangan. Salah satu contoh Bapak Ibu, tadi Pak Wali bilang kami berharap ke Basnas yang akan datang itu lebih fokus kepada usaha produktif. Maka kami merencanakan Bapak Ibu dan sudah kami siapkan dalam 1 tahun itu ada 4 kali penyaluran akbar. Nanti sebelum zakat ini disalurkan, langkah pertama bulan pertama adalah memasukkan dulu permohonan orang yang berhak menerima zakat. Yang keduanya adalah kami verifikasi di kantor. Yang ketiganya adalah orang yang sudah kita tentukan berhak menerima zakat tadi, kita training dulu di BLK Basnas. Insya Allah gedung kita sekarang itu mudah-mudahan di sampingnya bisa juga kami pakai, maka di atasnya nanti akan kami jadikan sebagai lembaga training bagi orang-orang yang akan kita berikan santunan tentang zakat ini Bapak Ibu. Caranya adalah ketika di bidang pertanian, maka instrukturnya adalah dinas pertanian, karena orang itulah yang paham cara bertani. Ketika bidangnya itu perikanan, nah maka kami sinkronkan adalah dinas perikanan. Dan mungkin saja nanti berkaitan dengan dunia industri, tidak tertutup kemungkinan kami akan undang dari perusahaan untuk menjadi instrukturnya. Jadi itu langkah kami kenapa kami sinkronkan program kami ini dengan lembaga vertikal, perusahaan, individu, perorangan dan OPD terkait. Tujuan kami adalah supaya kita kolaborasi baik penghimpunan maupun penyaluran. Baik Bapak Ibu, ini program pertama dari Basnas dan ini yang disampaikan oleh Pak Wali tadi. Alhamdulillah di sini hadir MUI. Salah satu kegiatan di sini nanti ada bantuan transportasi tebal daki pinggiran. Maka di sini kita akan kolaborasi dengan BND, dengan MUI, dengan lembaga dakwah yang ada di Dumai. Kemudian kemarin Basma sudah melakukan pinggiran Pak ya. Itu untuk daerah Bukit Kapur dan Sungai 9. Dan insya Allah kita nanti akan berbagi data dengan Basma, mana tempat yang sudah dikunjungi oleh Basma, maka kita di Basma tidak akan masuk lagi. Dan di program yang pertama ini Dumai Takwa, insya Allah Bapak Ibu, di awal tahun 2022 mudah-mudahan kami bisa mendirikan Mu'allaf Center. Tujuannya apa? Supaya nanti orang-orang non-muslim yang masuk ke dalam Islam, mulai dari cara masuknya, kemudian bimbingan setelah masuk Islam, sampai nanti pemberdayaannya bisa teratasi melalui Mu'allaf Center. Jadi doakan kami Bapak Ibu, insya Allah target kami mudah-mudahan ini tahun 2022 Mu'allaf Center ini sudah bisa kami dirikan. Tujuannya adalah supaya di antara saudara-saudara kita yang mu'allaf itu betul-betul terperhatikan, tidak hanya Ramadan saja. Nah, jadi ini program yang pertama kami Bapak Ibu adalah Dumai Takwa. Dalam Dumai Takwa ini ada 4 bagiannya.
program zakat yang pertama yang kami salurkan kepada program Dumai Takwa. Selanjutnya program kami yang kedua adalah Dumai Makmur. Dan ini yang disampaikan oleh Pak Wali tadi, target kami Bapak Ibu selama lebih kurang 5 tahun, mudah-mudahan kami bisa mendirikan atau membentuk atau menciptakan ada 1000 entrepreneur. Kalau tak dibagi kepada 5 tahun, berarti 1 tahunnya 200. Ini target kita yang disampaikan oleh Pak Wali tadi. Minta ke kami dari Basnas, kalau bisa karena kita habis pasca Covid, maka untuk UMKM diarahkan ke sini. Maka insya Allah melalui Bapak Ibu semuanya, ketika insya Allah nanti kita bisa berkolaborasi, mudah-mudahan target dan rencana yang kami lakukan ini mudah-mudahan bisa tercapai. Selanjutnya program yang ketiga adalah Dumai Cerdas. Dumai Cerdas ini program yang ketiga dalam bidang pendidikan. Langkah pertama bantuan jenisnya adalah bantuan pendidikan berkelanjutan untuk keluarga miskin. Ada yang terkadang ketika masuk sekolah untuk beli bajunya bermasalah. Ada ketika anaknya masuk sekolah SPP yang sudah dibantu oleh bos, tapi untuk biaya dia sekolah tidak ada, maka kami masuk dalam program ini. Kemudian yang kedua adalah beasiswa penuh untuk keluarga miskin berprestasi. Maka target kami Bapak Ibu insya Allah ini sedang dalam penggodokan. Kami berharap nanti ada di antara mahasiswa yang kita bantu full oleh Basnas, ketika dia pulang ke Dumai, betul-betul dia bisa mengangkat keluarganya, kehidupan keluarganya. Maka ini kami masukkan dalam beasiswa penuh untuk keluarga miskin berprestasi. Kemudian yang ketiga adalah bantuan guru-guru TPQ, guru MTTA dan rumah tahfiz. Kalau di pinggiran Sungai Sembilan Medan Sampai, kemudian Bukit Kayu Kapur, di pinggiran itu sangat miris sekali guru TPQ kita. Dapat 200, 300, kadang-kadang lamanya luar biasa. Dan ada yang lebih parah lagi, guru Al-Quran rumahan yang tidak sama sekali tersentuh oleh bantuan-bantuan, tapi mereka tetap komit mengajar anak-anak kita. Maka sasaran kami adalah guru-guru Al-Quran yang ngajar di rumah ini. Ada muridnya 10 orang, cuman yang bayar 1 Pak. Yang bayar yang 1 pun 15.000, 20.000. Tapi mereka tetap istiqomah. Maka inilah sasaran kami. Kemudian yang keempat adalah bantuan keuangan tugas akhir masa studi mahasiswa. Ini adalah bantuan bikin skripsi untuk mahasiswa-mahasiswa. Alhamdulillah ini sudah jalan. Kemudian selanjutnya untuk program Dumai Cerdas ini juga, yang ini yang dikatakan oleh Pak Wali tadi, bantuan pelatihan khotib dan imam, fardu kifayah dan manajemen masjid. Ini kita arahkan lagi ke pinggiran Pak. Kalau kita pergi ke ujung Sungai Sembilan, itu untuk azan saja susah. Kemudian ketika ada yang meninggal, yang melaksanakan fardu kifayahnya tunggu dulu orangnya, karena di situ tidak banyak orang yang bisa. Maka langkah kami adalah ini yang dikatakan oleh Pak Wali tadi. Ini ada Pak Ketua MUI. Insya Allah nanti kita bergandengan tangan dengan Pak Ketua MUI tentang fardu kifayah khusus untuk daerah-daerah pinggiran kita. Kemudian yang selanjutnya kita pengen, maka insya Allah Bapak Ibu, untuk menyemarakkan tahfiz di Kota Dumai, maka bulan Desember nanti langkah awal kami pengen memberikan beasiswa berprestasi untuk tahfiz. Dan ini sudah kami canangkan. Yang pertama untuk tahfiz 10 juz, yang kedua untuk tahfiz 20 juz, dan yang ketiga untuk tahfiz 30 juz. Dan khusus untuk ini insya Allah bulan Desember kita mulai launchingkan. Supaya apa?
hidup dan semangat rumah-rumah tahfiz, Pak. Sekarang rumah-rumah tahfiz sudah mulai hidup dan tugas kita adalah memberi motivasi kepada anak-anak kita melalui reward Basnas ini, mudah-mudahan terpancing yang lain semangatnya. Kemudian yang terakhir dalam program ini adalah target kami juga, mudah-mudahan selama 5 tahun kami diamanatkan, kami berharap juga bisa membangun sekolah Basnas Kota Dumai. Ini harapan target kami Bapak Ibu. Kenapa? Karena hari ini memang cenderung ke boarding school di Kota Dumai yang ada sangat sedikit sekali, Pak. Ketika masyarakat Dumai pengen anaknya boarding, itu banyak perginya ke Duri, ke Pekanbaru. Tapi kalau untuk Dumai sangat terbatas sekali. Maka kami targetkan mudah-mudahan 5 tahun ini perencanaan kami mudah-mudahan terwujud pelaksanaan ini. Kemudian program kami yang keempat adalah Dumai Sehat. Dalam Dumai Sehat ini kami adalah pengurus yang ketujuh, Pak. Kami adalah periode yang ketujuh, tapi kita belum punya ambulan. Basnas Kota Dumai belum lagi punya ambulan. Maka target kami di masa kami ini sudah ada ambulan. Tujuan kita apa? Pertama, ambulan gratis untuk jenazah orang-orang duafa. Yang kedua, ambulan kesehatan. Ketika ada orang yang miskin mau berangkat ke rumah sakit pergi berobat, gratis ambulannya. Dan yang ketiga adalah kita pengen nanti berharap di Dumai ada klinik sehat Basnas. Jadi orang-orang duafa dia datang ke klinik Basnas, dia cukup datang periksakan kesehatan, dia pulang, tak mikirkan lagi biaya. Maka BIRE kami ini berharap di antara program Dumai Sehat ini yang kami kerjakan yang 2 ini sudah jalan semuanya, Pak. Tinggal lagi target kita adalah di yang kedua ini. Yang pertama adalah klinik sehat Basnas, yang kedua adalah ambulan gratis. Kami berharap nanti melalui kegiatan ini, mana tahu nanti kami yang ambil satu. Mana tahu juga perusahaan misalnya Wilmar ngambil mobil ambulan satu. Nah, kita nggak tertutup kemungkinan. Nah, jadi bapak-bapak ibu yang hadir ini, mudah-mudahan dari perbankan juga bisa ngambil satu. Kalau Basnas sudah ada 2 atau 3 mobil ambulan, ketika ada kasus kayak kemarin Pak banjir, kita sudah standby kan di sana. Ketika ada orang-orang susah yang meninggal keluarganya, dia tidak mikirkan lagi bagaimana biaya membawa jenazah ke masjid dan ke pemakaman. Maka target kami ini mungkin mudah-mudahan 2022, kalau bisa jangan sampai 2022 Pak Ketua. Kita berharap setelah ini launching donasi untuk ini sudah bisa kita mulai. Kita berharap Basnas itu melalui mobil-mobil ambulan, kemudian mobil aksi cepat. Ketika ada masalah-masalah di lapangan, kitalah orang pertama yang harus duluan hadir di tempat itu. Jadi ini Bapak Ibu adalah program kami yang keempat. Terakhir, program kami yang kelima adalah Dumai Peduli. Jadi Dumai Sehat dengan Dumai Peduli dia sampai sejalan, Pak. Makanya yang keenam adalah bantuan tanggap bencana, itu recovery-nya. Tapi kendala kita kemarin ketika kita turun, kita belum punya ambulan, kita belum punya perahu karet, kita belum punya tenda. Jadi insya Allah ke depannya maka kami buat di sini adalah tenda bencana Basnas kita harus punya. Karena ketika terjadi bencana pertama, kitalah berharap orang pertama yang bisa terjun langsung. Kenapa? Kalau pihak-pihak pemerintahan, dinas sosial, BPBD itu kan alur kinerjanya sudah diatur jumlahnya, Pak. Tapi kami lewat Basnas berharap kamilah orang pertama yang berada ketika orang-orang duafa mengeluh tentang ini. Maka dari itu program kami yang kelima adalah target kami adalah yang pertama bantuan tanggap bencana sejalan dengan Dumai Sehat tadi. Minimal ambulan kita stay dulu di situ. Minimal tenda-tenda kita sudah stay di tempat ketika ada bencana. Kemudian di sini juga melalui Dumai Peduli ini Bapak Ibu,
ini juga yang kami lakukan, pengen kami lakukan, tidak ada lagi di Dumai rumah masyarakat yang alasnya tanah. Karena kami keliling masih ada juga, kami temukan yang alasnya tanah. Berharap kami ada program kami yang nomor 7 adalah bantuan perbaikan rumah tidak layak huni. Jadi ketika Bapak Ibu nanti membuat UPZ di perusahaan, zakatnya masuk ke kami. Kalau seandainya di sekitar perusahaan itu ada masyarakat yang rumahnya tidak layak dihuni, maka kami rekomendasikan kepada kami, kita turun ke lapangan, kita lihat ini cocok secara syar'i, cocok regulasi, maka kita akan bedah secara bersama-sama. Itu tujuan kita, kolaborasi dengan perusahaan. Maka inilah 5 program kami Bapak Ibu, semuanya sudah ada di kit yang kami berikan. Dan akhir, inilah pengembangan kami untuk Basnas. Insya Allah kalau untuk di bawah wali kota itu dinas-dinas OPD sekarang semuanya sudah ada UPZ-nya Pak. Total yang 36 tadi adalah UPZ di bawah wali kota Dumai. Kemudian kami berharap dalam pertemuan ini, makanya kami mengundang perusahaan, BUMN dan lembaga vertikal. Kami berharap nanti setelah kegiatan ini mudah-mudahan kami bisa soal perusahaan lembaga vertikal untuk bersama-sama membentuk UPZ ada di perusahaan. Tujuannya adalah mudah-mudahan kita bisa sebagai moto kami Bapak Ibu, bersama kita mensejahterakan masyarakat Dumai. Jadi kalau semuanya masuk ke Basnas, terkadang timbul juga pertanyaan dari masyarakat Pak. Kenapa harus ke Basnas? Kenapa tidak kami langsung yang memberikan? Kalau kita ke Basnas, ada 3 aman yang menjadi pedoman kami dalam Basnas. Yang pertama adalah aman syar'i. Inilah yang disampaikan oleh Pak Kemenak tadi. Kami selalu diaudit oleh Kementerian Agama RI dalam sisi syar'inya. Kemudian dalam penyaluran dalam sisi syar'inya ini juga kami bersama teman-teman di Kementerian Agama, khususnya adalah kasih zakat dan wakaf. Yang kedua adalah aman regulasi. Insya Allah setiap tahun kami diaudit oleh akuntan publik. Yang kedua, regulasinya harus sesuai. Ketika payung hukumnya yang kita keluarkan harus sesuai. Insya Allah dana zakat, infak, sedekah Bapak Ibu melalui Basnas insya Allah tercatat dan bisa diaudit. Dan hasil audit itu insya Allah ke depan kami publish melalui media. Supaya apa? Muncul kepercayaan muzaki kepada kami. Dan yang ketiga adalah melalui Basnas aman NKRI. Maka bapak-bapak kami dari Rudal, Lanar, insya Allah kami juga aman yang ketiga itu aman NKRI. Tidak ada dana zakat itu yang kita salurkan kepada organisasi-organisasi yang terlarang di negara kita. Maka itulah mengapa kita harus ke Basnas. Terakhir Bapak Ibu, ini target kami. Target kami adalah 2021 ini kami baru recovery Pak. Karena sampai Desember kita baru lebih kurang 3 bulan. Maka kami tahap recovery. Dan tahun 2022 kami pengen ada pertumbuhan. Kalau yang tahun kemarin 2020 dana zakat yang masuk ke Basnas lebih kurang 6 miliar. Maka RKT rancangan kegiatan anggaran kami RKT 2022 kami targetkan bisa mencapai angka 8 miliar. Maka dari itu kami berharap kepada Bapak Ibu yang hadir, kami tidak akan berdaya kalau kita tidak bersinergi bersama. Angka 8 miliar itu tidak akan bisa kami kejar kalau kita tidak bersinergi bersama. Maka di penghujung 2025-2026 kami pengen Basnas Dumai bisa jadi model di Indonesia salah satunya. Kenapa? 2019 kita pernah mendapat penghargaan secara nasional.
dalam sisi pelaporan. Maka dari itu mulai dari tahun ini kami berharap 5 tahun ke depan Basnas Dubai bisa salah satu jadi model di Indonesia ini. Itu harapan kami Bapak Ibu. Maka inilah target kami yang terakhir. Target kami yang terakhir tapi jangkanya jangka dekat. Karena kemarin kebetulan ketika banjir di Bumiayu, kemudian di Bukit Kapur ada pesantren yang di batas itu Pak, Cahaya Al-Quran. Ketika di situ kami memang kendala kami dalam sisi armada. Ini kami yang kurang, karena kalau ketika ada bencana, maka kemarin juga ketika masyarakat ada tidak ambulan Basnas Pak Ustaz. Nah ini memang dibutuhkan oleh masyarakat. Maka kami insya Allah Bapak Ibu dalam kegiatan ini kami pengen meluncurkan ini pertama. Mulai hari ini insya Allah nanti melalui website kami pengen membuka open donasi untuk armada ini. Kenapa ini kami juga akan prioritaskan? Karena ini adalah alat kita membantu masyarakat yang kurang mampu ketika ada bencana. Maka dari itu Bapak Ibu, inilah gambaran profil kami untuk Basnas 2021-2026. Kami berharap kepada Bapak Ibu, setelah ini yang kami paparkan ini kita diskusi Pak. Kepada pihak perusahaan, BUMN dan lembaga vertikal, kami pengen diskusi masukan untuk Basnas ke depan. Apa yang harus kami lakukan dan juga di mana kita harus bergandeng tangan. Mudah-mudahan setelah ini melalui diskusi nanti ada hal-hal yang akan kita petik dan kita ambil untuk langkah Basnas ke depannya. Jadi ini Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mudah-mudahan open donasi yang kami lakukan nanti insya Allah lewat website, lewat Facebook, lewat Instagram kami akan kami sampaikan ini. Kemudian mudah-mudahan melalui pihak-pihak nanti bisa kerjasamanya yang baik. Mudah-mudahan tak terlalu lama Pak. Mudah-mudahan di awal 2022 kita sudah siap tempur dalam rangka apa? Bukan tempur dengan Pak Tenji, tapi tempur kita bagaimana? Bagaimana mengangkatkan masyarakat yang di bawah, setidak-tidaknya mereka tidak lagi posisi tangan di bawah. Karena Nabi katakan tangan yang di atas lebih mulia daripada tangan yang di bawah. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan setelah ini kita diskusi apa masukan kepada kami melalui Basnas ini dari perusahaan, dari BUMN dan lembaga vertikal. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi fisabilil haq wassalamu khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ustaz Tuhan yang telah tadi mensosialisasikan pertama tentang visi dan misi Basnas Kota Dumai. Kemudian yang kedua tadi telah disampaikan kepada kita 5 program unggulan Kota Dumai. Di antaranya tadi ada Dumai Taqwa, kemudian Dumai Sehat, Dumai Makmur, Dumai Cerdas dan Dumai Peduli. Kemudian selanjutnya pada sesi yang kedua ini kita akan langsung saja untuk sesi tanya jawab. Kemudian juga mungkin ada masukan-masukan yang kiranya membangun untuk Basnas Kota Dumai ke depannya. Untuk sesi yang pertama ini kita buka dua pertanyaan. Dipersilakan bagi yang untuk mohon untuk mic-nya yang Ketua Basnas Kota Dumai beserta jajarannya, Bapak-bapak, para undangan yang berbahagia. Dari paparan pemateri atau dari Bapak Abdul Farhan tadi, kita telah nampak bagaimana program Basnas ke depan. Kalau saya pribadi nilai programnya sudah cukup apik dan cukup
rasional, dan ini mungkin bagi kita yang hadir di tempat ini perlu mensupport program-program tersebut. Kemudian yang ingin kami sampaikan, ini semacam masukan. Ini juga bisa kita masukkan di dalam program Basnas. Di sini kami dari Kementerian Agama mengajak Basnas untuk karena salah satu program dari Kementerian Agama adalah menjadikan kantor urusan agama itu sebagai pusat seluruh kegiatan keagamaan. Itu dipusatkan di Papua, dan itu sudah dicanangkan oleh Menteri Agama, dan ini sudah termasuk di dalam pilot project Kementerian Agama pada 5 tahun ke depan. Jadi untuk itu kami mengharap kepada Basnas Kota Dumai, kita bersama-sama nanti menginisiasi bagaimana kantor ini juga berbentuk KPZ. Jadi kita optimalkan segala lini bagaimana kita bisa meningkatkan zakat ke depannya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jidagan dari Ketua LP Dumai, sekaligus tim audit Dumai 2019. Ya, alhamdulillah sekarang ini Kota Dumai sudah satu orang pun tidak ada yang sudah audit. Baik Pak Ketua, seluruh serta hadirin berbahagia. Kalau mendengar dan melihat dan kita menceritakan daripada paparan tadi untuk program Bas Kota Dumai ke depan, ini luar biasa dan luar biasa. Tapi saya review belakang dulu. Review belakang tahun 1999, setelah Provinsi Riau pisah dengan Kepulauan Riau. Dulu untuk provinsi adalah Bas dari percontohan itu Batam. Ketika Batam sudah terpisah, maka ketika itu provinsi menetapkan Dumai sebagai lahan percontohan. Mudah-mudahan ini akan terwujud. Jadi kronologis seperti dulu, dari 5 sudah mungkin pimpinan di Kota Dumai ini Bas, dan saya ketika itu dari KUA, tadi mungkin disampaikan oleh Pak Yunus, dari KUA, kemudian saya dipindahkan ke Kasih Haji, dari Kasih Haji saya dipindahkan ke penyelenggaraan zawah, zakat dan wakaf ketika itu. Maka Dumai ditetapkan itu sampai saat sekarang ini Dumai belum nampak untuk peningkatan. Sehingga Dumai waktu saya kembali kepada Jawa tahun kemarin, 1 tahun kemarin saya ke Jawa, 6 bulan ini saya ke Bengkulu. Ini saya diperintahkan oleh Pak Zul As beserta Pak Pemenang tentang katakanlah Dumai yang terpuruk ketika saya mengikuti penjelasan di provinsi. Jadi nomor 6 ketika itu, ya kan? Siap nomor 1,
Pelalawan, kemudian Kampar nomor 3, Bengkades nomor 4, ketika itu Dumai nomor 6. Tapi setelah saya audit Pak Zul ketika itu di audit, itu yang dilaporkan kemarin waktu pelantikan itu nomor 7. Sebenarnya itu tidak nomor 7, nomor terakhir. Jadi kita berharap untuk yang komisioner yang baru ini jangan ada lagi di dalam itu simpan pinjam, itu kita harapkan. Karena anggota semuanya. Tadi kita akan mengentaskan kemiskinan di antara. Kalau mengentaskan kemiskinan, saya yakin dan percaya tidak akan tuntas. Tapi setidak-tidaknya lah. Ada yang miskin bisa kita tuntaskan, tapi ada orang yang kaya tapi miskin di dalam hati. Itu paling payah menuntaskannya. Jadi oleh karena itu Dumai ke depan ini kita berharap betul. Kami sudah luar biasa untuk menjadi tim penguji kemarin. 3 orang kami, saya sebagai anggota itu tim penguji, Pak Ketua Pak Sapuan, 2 orang dari dokter, saya termasuk tim penguji. Ini dah luar biasa kami untuk katakanlah menentukan dan berjuang kami dan sebagainya bagaimana kota Dumai ini akan bagus. Kedua, ini tadi bersama kita mensejahterakan masyarakat kota Dumai. Ini apakah sudah vakum ini? Vakum ini. Ini kalau masyarakat kota Dumai termasuk non Islam. Sedangkan zakat tentu zakat ini zakat ini apakah sudah termasuk itu di antara untuk non Islam itu mensejahterakan. Jadi tolong ini dijelaskan dulu, nanti ini agak baku kalau Pak Kiai Rahmat ini nanti kalau memang untuk zakat mungkin tidak, tapi mungkin kepada infak dan sedekah mungkin di situ. Maka dari itu tadi Pak Yunus tadi mengatakan di kantor KUA itu bisa saja sekarang sudah tahu pansel di situ, kita buat saja kotak dulu. Kotak bos di situ. Pada tahun nanti saya sebagai kasih ada waktu berapa tahun ini perpanjangan pegawai, karena ini adalah saya jadi Badan Persyaratan Perkawinan, bisa saja entah kali 50.000, entah 10.000 mereka masuk situ untuk infak dan sedekah, catit dan untuk kantin. Itu di antara. Jadi tolong dibuat adalah tempat kotak infak dan sebagainya. Nah, kemudian ini mobilitas. Kalau dulu memang sangat terkenal itu adalah zakat di kota Dumai ini Basmar. Dulu termasuk saya adalah pembinanya. Kan? Pembina kita sampai ke jauh-jauh dulu ngantar pembina. Dulu dan alhamdulillah saya dapat buku masih saya tetap akses membacanya. Sampai ke tingkat pusat Pertamina yang terkenal. Kenapa? Besok jangan lagi memberi orang zakat itu adalah zakat habis hari ini makan. Artinya saya masih ingat ketika itu adalah yang tukang becak beli becak, yang tukang parut kelabuk beli parut kelabuk, yang kan duit wokuk ya. Jadi saya pesan Pertamina ketika itu diantaranya adalah memberikan bukan konsumtif diantaranya, tetapi adalah mereka adalah memang untuk memberdayakan masyarakat di sekeliling. Mungkin ini saudara waktu nanti ada lagi. Tapi program ini kalau memang tidak dijalankan luar biasa. Yang kita harapkan adalah sosialisasi yang amat diinginkan. Kalau hanya kita 30 kemarin laporan kepada saya ketika saya masih penyelenggara zakat dan tanah wakaf itu 64 UPZ ke kantor, tapi sudah kita jadi menjadi 42 UPZ itu di antara. Jadi sekarang tinggal lagi 36 untuk kan untuk Pemko kan, Pemko itu 36. Ini kalau ini aktif di antaranya ini kalau sudah juga termasuk akan maju. Jadi kita minta nanti Pak Haji Yunus ya sebagai pengganti saya di kantor daerah ini terus berkoordinasi dengan Bas ini.
Karena kita punya hak di situ untuk menentukan. Sehingga nanti jangan lagi ada nanti komisioner Kementerian Agama itu tidak punya hak, itu sakit nanti saya. Ketika saya katakanlah menjelaskan kemarin Kementerian Agama tidak punya hak untuk mengaudit, tak paham mungkin orang komisioner itu. Makanya anggaran-anggaran itu begitu saja diantaranya dilakukan. Jadi dengan hasil audit saya kemarin itu adalah termasuk surat mengaudit kerjanya, maka terjadilah hal yang demikian. Jadi bangkitkanlah semangat kembali pasukan Rumai ini yang sudah terpuruk betul di provinsi ini, bangkitlah kembali. Seperti program ini sangat, saya takut nanti program muluk-muluk anggaran ada. Tapi mudah-mudahan dengan komisioner ini mudah-mudahan semakin bangkit dan naik. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada Ustaz. Boleh langsung ditanggapi untuk yang pertama tadi. Beliau ini mitra kami Pak. Jadi insya Allah ke depan setiap kita pleno penyaluran kesesuaian syar'inya beliau akan melihatnya supaya aman. Yang pertama aman syar'i, aman regulasinya kami di kantor melihat akuntan publiknya. Insya Allah nanti kita bersama. Yang kedua ini alhamdulillah beliau yang mengusulkan. Insya Allah nanti kemenang bikin presiden sendiri. Alhamdulillah. Berarti kemenang respon pertama. Alhamdulillah. Dan tidak ini juga Pak Haji Zakaria, kami pertama kemarin dapat info terbagus juga dari provinsi. Kanwil kemenang memberikan tanggungan biaya audit AKP. Jadi alhamdulillah kepercayaan dari kemenang luar biasa mensupport kami. Baru melangkah 1 bulan supportnya sudah luar biasa. Ini kepada Pak Yunus, insya Allah siang kegiatan ini kami akan sowan ke kemenang, insya Allah untuk menentukan ini. Kemudian yang kedua dari Pak Ustaz Zakaria, beliau memang orang yang tempat kami bertanya. Pengalaman beliau dari Basna dulu sampai jadi Basnas hari ini. Yang pertama adalah aman syar'i. Memang kemenang itulah lembaga yang sudah ditunjuk oleh pemerintah, satu diantaranya melihat kesesuaian syar'inya. Jadi kami pun mudah-mudahan tak ada lagi lisan kami yang kayak kemarin Pak Zakaria. Yang kedua adalah untuk yang kedua beliau sudah usulkan juga bagaimana setiap KUA itu ada kotak dari Basnas supaya nanti para KUA ketika menikahkan pengantin setelah dia nikahkan mudah-mudahan dia nyumbang juga ke Basnas supaya langsung beramal, pengantin barunya sudah beramal. Berarti alhamdulillah Pak Ketua beliau sudah bantu langsung nih program yang kedua ini. Insya Allah nanti kita follow up Pak Haji secepatnya. Kemudian untuk zakat berharap Pak Zakaria tadi mengusulkan jangan lagi zakat konsumtif tapi zakat produktif. Jangan ikan yang diberi tapi kainnya. Maka di awal tadi Pak Haji kami buat sinkronisasi. Nanti kami petakan ketika proposal yang masuk bantuan untuk usaha, kami petakan mana yang pertanian, mana yang perikanan, mana yang peternakan. Untuk mengajar bertani tak mungkinlah kami komisioner. Untuk mengajar beternak ikan tak tahu kami komisioner. Maka caranya adalah kami akan sinkronkan dengan dinas terkait. Maka insya Allah Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, apa yang diusulkan Pak Ustaz Zakaria tadi sebagai Ketua MUI untuk zakat produktif ini, maka di kantor rencana kami mudah-mudahan dua ruko itu bisa dipakai Basnas tadi. Hari ini kantornya satu baru, di sebelahnya masih fotokopi. Kami berharap nanti di bawahnya ada Zmart, di atasnya adalah Mahala Center, kemudian dua lantai itu, dua ruangan ruko itu, disitulah BLK produktifnya. Ya, jadi berharap semua usulan dari Pak Wali, dari Pak Ketua MUI tadi, insya Allah inilah yang akan kami lakukan. Kami juga belajar dengan kawan-kawan yang di Basma. Apa kata Pak Haji tadi? Mungkin selama ini Basma boleh jadi pimpinan. Karena dalam zakat kita pengen sinkronisasi, kolaborasi.
Tidak ada yang lebih di antara kita, adalah bagaimana kita kerjasama. Mana yang sudah ruang diambil oleh Basma pelatihannya, mungkin mana ruang di antara kami, dan kita kolaborasi, mudah-mudahan bersama kita bisa. Jadi terima kasih Pak Haji. Insya Allah aman syar'inya kami kebetulan Pak Ustadz Bambang ada juga. Jangan ada juga nanti dibahas itu simpan pinjam ya Pak Haji. Insya Allah ini akan kami lakukan. Jadi kunci yang 3 tadi insya Allah akan kami pegang. Aman syar'inya, aman regulasinya, aman NKRI. Mudah-mudahan kita berharap 5 tahun ke depan, mudah-mudahan Basnas Kota Dumai bisa kita banggakan, khususnya terus Provinsi Riau. Jadi caranya adalah ketika kami salah nanti pagi sebagai Ketua MUI dan sebagai pemenang, tegur kami. Karena kita ini watawa saubil haq, watawa saubil syar. Ketika kami salah dalam sisi syar'inya, dalam sisi regulasi, karena beliau satu lembaga, pemenang adalah dalam sisi syar'inya. Jadi mohon juga bantu kami dan untuk mengingatkan. Oke, insya Allah dari Pak Haji Zakaria tadi masukannya insya Allah kami tampung. Yang pertama adalah untuk zakat untuk kota, ini kepada komisioner-komisioner yang lain, kepada staf kami. Kita catat ini, mudah-mudahan siap kegiatan ini, langsung kita buat seluruh KUK ada kotak Basnas di situ ya. Kemudian yang kedua, setelah ini juga mudah-mudahan kita bisa langsung bikin UPZ di Kementerian Agama, sebagaimana usulan dari Bapak Yunus tadi. Alhamdulillah, terima kasih Pak. Kami kembalikan. Terima kasih Ustaz. Tadi mungkin ada yang tertinggal sedikit untuk masalah bersama kita mensejahterakan masyarakat. Tadi pertanyaannya nih karena bahasanya umum saya, jadi mungkin minta dijelaskan sedikit. Ketika kita rakor kemarin di Pekanbaru Pak Ketua Pak Haji, melalui Basnas Pusat berharap daerah tidak bikin visi baru lagi. Maka visi dari Basnas Kota Provinsi Pusat itu adalah bagaimana kita mensejahterakan masyarakat di daerahnya. Maka di zakat kemarin kita lihat dari regulasinya, zakat, infak, sedekah, dan DSKL. DSKL dana sosial Islam keagamaan lainnya. Salah satunya di situ adalah CSR, Pak. Jadi Basnas boleh menerima dana CSR dari perusahaan. Maka kita masuk itu bisa juga mengayomi dalam sisi kemanusiaan bagi orang-orang di luar kita. Tapi khusus zakat itu tak boleh keluar dari umat Islam. Jadi karena di regulasinya zakat, infak, sedekah, dan DSKL. DSKL ini salah satu diantaranya adalah CSR perusahaan. Jadi Basnas berhak menerima dana CSR dari perusahaan, dan ini bisa digunakan untuk membantu orang-orang susah di sekitaran daerah yang ada di perusahaan itu. Maka itu dasarnya kemarin Pak Haji. Kemudian untuk zakat memang tidak boleh, sudah dikunci oleh Allah dari orang Islam dan untuk orang Islam. Ada di At-Taubah. Nah, mungkin itu sebagai jawaban Pak Haji. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya untuk sesi kedua kita buka lagi 2 pertanyaan. Silakan Pak. Perkenalkan, saya Julfan Ismaili, Ketua Kadin Kamar Dagang dan Industri Kota Dumai, yang merupakan wadah usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007. Sebuah program yang besar disediakan oleh Ustadz Idul terkait dengan Basnas ke depannya. Ada yang agak menarik dan ini menjadi pengalaman pribadi saya tahun yang lalu, Ustadz, yaitu Dumai Aqua. Saya pernah mengunjungi pabrik kelapa sawit ini di Bukit Dapur. Nah, pada saat zuhur saya agak lambat dan duduk dan masuk ke sebuah musola itu. Nah, ternyata semua jemaah menunggu. Saya tanya sama orang di sebelah saya, lagi menunggu siapa? Dijawab, kami lagi menunggu imam. Berapa detik kemudian datanglah imam.
umur 72 tahun, suara agak sedikit hilang ke dalam karena memang terkendala oleh usia. Nah, program ini tadi ada disampaikan sangat bagus untuk menjadi solusi hal-hal seperti itu karena keterbatasan alim ulama di daerah Fitra. Saya selaku ketua Kadin, tadi ada kita kami yang juga merupakan ketua HIMI, Himpunan Pengusaha Muda. Jadi Ustaz, organisasi pengusaha yang bersifat umumnya ada 3 yang vertikal, Kadin, HIMI, dan Apindo. Kalau memungkinkan UVZ ini disosialisasikan lebih maksimal, saya ke perusahaan hingga di organisasi tersebut bisa kita lakukan sehingga program jemput bolanya bisa kita maksimalkan. Terus tadi ada program terkait dengan ekonomi produktif ya Ustaz ya. Nah, ini masukan dari kami Kadin bahwa banyak kelembagaan pemerintah maupun swasta yang melakukan program ekonomi kreatif produktif, namun belum maksimal, mungkin perlu sinergi terutama dalam hal pemasaran. Kita Kadin, HIMI, dan Apindo siap bersinergi untuk mencarikan solusi karena masyarakat kita tidak cukup hanya dibantu modal, tapi juga dibantu dalam hal pemasaran. Sehingga kalau tadi ada target 5 tahun ke depan 1000 pengusaha UMKM, ini mungkin 1 tahunnya 200 ya, kita bisa membuat kategorinya sehingga yang dari level tumbuh dan berkembang sehingga muncul yang baru. Kalau pepatah orang Sumbar berjam-jam naik, bertangga turun. Nah, artinya kalau pada saat naik ya harus yang di level yang tumbuh itu harus naik dulu ke atas sehingga tidak menunggu dia di level usaha yang mikro atau ultra, sehingga pasar ini juga bisa terbagi dan tidak di antara sesama UMKM. Itu masukan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Basnas serta jajaran dan para hadirin yang hadir pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sapriyadi dari BPJS Kesehatan. Nah, saya tadi sangat tertarik dari paparan dan program-program visi misi yang disampaikan Pak Ustadz tadi. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, Pak. Nah, di organisasi kami atau di institusi kami sebenarnya untuk zakat ini sudah diatur. Artinya secara terpusat, Pak. Sudah diatur, cuma sifatnya tidak wajib, Pak. Artinya bagi pegawai yang mau menyerahkan ini ke kantor atau ke institusi, silakan. Atau mau dikelola secara pribadi juga silakan. Jadi tidak wajib. Nah, itu pemotongannya langsung terpusat dari kantor pusat kami di Jakarta. Nah, ada beberapa hal lagi yang ingin saya tanyakan Pak terkait zakat ini. Saya mohon diluruskan apabila saya salah. Sepengetahuan saya, zakat ini khusus zakat penghasilan Pak ya. Sepengetahuan saya ini lebih diutamakan kepada fakir miskin yang ada di sekitar kita atau keluarga-keluarga kita yang tidak mampu. Ini yang saya tahu Pak. Mohon nanti diluruskan apabila ini salah. Nah, terkait dengan ini Pak, bagaimana? Karena teman-teman kami di kantor juga banyak zakat penghasilan ini dikelola secara mandiri. Walaupun kami sudah menyampaikan, sudah mensosialisasikan bahwa kita ada unit atau departemen yang mengelola ini di institusi kami. Itu yang pertama Pak, yang ingin saya minta penjelasan terkait program dari Basnas ini. Kalau saya lihat dari paparan tadi cukup menarik Pak. Secara pribadi saya sangat mendukung. Mudah-mudahan apa yang Bapak-bapak sampaikan di pertemuan kita pada hari ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemudian juga Bapak terkait tadi dari BPJS Kesehatan. Yang pertama tadi berkaitan dengan program Dubai Fatwa. Ini nanti tanggapannya ditambah berkaitan dengan imam-imam yang di pinggiran ini. Kemudian juga untuk ekonomi produktif yang
Hadir tadi minta ditambahkan. Kemudian juga untuk masalah di BPJS ini ada sebagian memang pegawai yang sudah mendapatkan zakatnya ke pusat, kemudian ada yang tidak. Jadi sifatnya tidak wajib, ini mohon dijelaskan. Kemudian yang kedua, untuk pengelolaan zakat di BPZ, apakah mereka mengelola atau memang bagaimana nanti regulasi? Baik, terima kasih. Alhamdulillah dari kami, alhamdulillah yang pertama pengalaman pribadi Pak ya. Nah, di pinggiran sama juga kita Pak, kami ketika ke Geniun singgah di masjid, memang di situ ketika mau salat keliling dulu ya di kanan. Makmumnya sedang berdiri, tapi yang jamaahnya noleh kiri kanan. Kenapa? Yang tunggu rupanya ustadznya dari imamnya tak ada. Maka sasaran dari Dumai Takwa ini adalah tidak lagi ke kota. Persentasenya itu adalah lebih diutamakan 3 kecamatan pinggiran Pak. Karena Medan Kapai, Bukit Kapur, kemudian Sungai Sembilan. Insyaallah untuk Dumai Takwa ini khusus untuk pelatihan mulai dari manajemen masjid, pelatihan untuk khatib dan imam, kemudian bantuan garim. Ini kalau di daerah pinggiran itu untuk membenahi musala dan masjid itu saja apakah ada orang petugasnya. Memang kalau ada lah masyarakat yang ringan tangan, itulah yang bersihkan. Tapi kalau tidak ada, maka kita memang prioritaskan kemarin itu kita akan turun ke pinggiran. Maka dari itu kami sampaikan yang terakhir tadi Pak. Kenapa ketika ke Geniun memang kendalanya itu adalah transportasi. Maka setidaknya ketika kita turun, maka di ujungnya tadi minimal kita punya alat rescue ke sana yang double kabin di sana. Jadi supaya kita komisioner pun tidak di kantor Pak Karim. Jadi kami turun langsung ke lapangan supaya lihat kondisinya seperti apa. Insya Allah kita akan sinergi nanti dengan di sini ada ketua PMD untuk MUI juga ada. Kita akan turun ke pinggiran dengan program-program memang yang langsung detailnya ke masyarakat dibutuhkan apa. Kata Pak Wali tadi ketika yang dibutuhkan panduk upaya memang itu betul kita nanti. Kalau yang dibutuhkan masyarakat cara salatnya belum betul, itu saja dulu. Ketika ngajinya tak bisa, itu saja fokusnya. Jadi nanti baru ketika yang pokok-pokok sudah bisa, baru kita ajak dia lagi kepada yang lain. Insya Allah Pak Ketua Kadin itu akan kami sampaikan nanti secara terbuka melalui website ini kegiatan-kegiatan. Yang kedua, kami terima kasih banyak Pak Ketua Kadin tadi sudah membuka pintu. Di beliau ada 3 himpunan. Tadi kemudian HIPMI, Apindo ya Pak ya. Kami mohon juga nanti melalui Pak Kadin juga, kami mohon nanti kita bisa komunikasi Pak. Kami pengen 3 organisasi ini kami bisa presentasi. Nah, jadi dengan Kadin, kemudian dengan HIPMI, dengan Apindo, kami mohon nanti Pak Ketua melalui jembatan Pak Ketua kita komunikasi. Kami pengen nanti langsung dengan himpunan-himpunan ini kita komunikasi apa yang bisa kita kerjasamakan. Misalnya yang pertama penghimpunan, bagaimana cara menghimpun zakat melalui asosiasi ini. Kemudian yang kedua penyaluran, insya Allah nanti ketika lembaga ini sudah masuk ke Basnas, nanti untuk penyaluran kita melalui himpunan ini kita bersama-sama menyalurkan. Ini harapan kami Bapak Ibu. Kemudian untuk masalah ekonomi produktif pemasaran, ketika kakak nanti bisa duduk bersama, maka kemarin kita rencanakan dari komisioner, kenapa di atas itu kita buat untuk balai latihan. Disitulah kayak sekarang kan digitalisasi produk. Kalau memang dari Kadin, HIPMI, Apindo bisa bantu kami dalam sisi ini, ketika nanti dibantu produknya sudah keluar, yang rumit itu kan pemasaran. Jadi kami berharap nanti dengan Pak Ketua melalui setelah kegiatan ini kita berbagi, mungkin ini komisioner ada di sini semuanya. Mungkin kami pengen nanti jadwalkan khusus setelah ini follow up dari kegiatan ini. Kami berharap nanti Pak Ketua Kadin bisa menjembatani kami, bisa bersama-sama duduk bersama baik pengumpulan
maupun pendistribusian terkait dengan ekonomi produktif tadi Pak Ketua. Jadi insya Allah kami agendakan setelah ini, setelah acara ini kita ketemuan di himpunan-himpunan yang ada ini. Kami pengen memang di semua lini kita sudah masuk dan publikasikan ini program kita, bagaimana cara penghimpunannya supaya masuk, kemudian bagaimana nanti penyaluran tidak kami saja. Kalau melalui pengusaha kadin, nanti ikut bersama kadinnya menyalurkan supaya nanti puas, karena salah satu makna zakat itu kan kepuasan batin, ketenangan. Ketenangan itu kan batinnya. Ketika orang yang berzakat itu nampak dia, kemudian hasil zakatnya itu muncullah ketenangan. Maka wujud dari ibadah itu adalah tenang. Jadi itu yang kami harapkan. Mudah-mudahan Pak Ketua siap ini kita rencanakan kita bisa kami dari Basnas ikut bersama duduk dengan Kadin, dengan IPI, dengan Kapindo. Kemudian kita rumuskan bagaimana pengumpulan, bagaimana pendistribusian zakat, terutama juga tadi masukan Bapak adalah tentang pemasaran ekonomi kreatif. Insyaallah Pak, siang ini kami akan agendakan untuk itu. Kemudian sebenarnya ada beberapa organisasi. Ya. Di sini ada Bang Herman Bukari tadi. Herman Bukari dari Insan tadi ada saya hadir. Jadi mungkin kalau kita akan visualisasi itu lembaga besar sekarang itu. Insa ada PBI, Alfifai, semua kita dan saya rasa potensi pajaknya apa kerjaannya di sana. Oke, terima kasih Pak. Alhamdulillah dengan Dinsa kemarin kita sudah sowan ke kantor beliau dan insya Allah nanti kami akan khususkan nanti di situ di Insa di bawah itu kan ada dua juga konsistensi Pak. Insya Allah untuk Insa kemarin kita sudah sowan sama beliau pimpinan. Kemudian tentu karakter dari perusahaan di masing-masing kan berbeda. Maka insya Allah kata pimpinan dari Insa kemarin kalau bisa Basnas roadshow satu-satu. Insya Allah kami siap setelah sosialisasi ini kami agendakan di kantor. Kalau perlu tiap hari itu kami jumpa dengan bapak-bapak pengusaha semuanya. Insya Allah. Kemudian yang kedua dari BPJS, di BPJS tidak ada diwajibkan untuk pemotongan Pak ya. Jadi zakatnya itu terserah kepada pegawai, mau menyalurkan sendiri silakan. Kemudian mau menyalurkan melalui perusahaan atau melalui lembaga, silakan itu kirim ke pusat. Kemudian beliau menanyakan mana yang lebih bagus. Kalau setahu beliau adalah zakat itu kita sendiri yang nanti menyalurkannya. Siapa yang nampak dia tetangga terdekat, orang keluarga terdekat, sepengetahuan beliau begitu. Bagaimana pandangan dari kami Basnas? Yang pertama Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu menyalurkan ke Basnas, yang pertama dia tercatat. Kata Ali mengatakan, ketika kebaikan itu tak termanage secara baik, bisa dikalahkan oleh kebatilan yang termanage dengan baik. Salah satu managenya adalah tercatat. Gunanya kenapa tercatat itu penting? Itu menimbulkan keyakinan orang yang berzakat. Yang kedua, ketika muzaki menyalurkan ke Basnas, kami minta data Bapak lengkap, nomor HP. Apa gunanya? Nanti baru kami masukkan ke SIMBA, langsung keluar notifikasi. Tidak ada lagi keraguan, oh zakat saya sampai. Itu yang pertama dulu. Yang kedua, Bapak yang sebagai muzaki bisa juga kalau ada di sekitarnya orang yang berhak, misalnya BPJS, pegawai BPJS masukkan ke Basnas. Kemudian di lingkungan BPJS itu ada seorang mustahik di situ, misalnya OB-nya segala macam. Kemudian ada di sekelilingnya rumahnya yang mungkin masyarakat yang kurang mampu, yang sehari-hari nampak oleh pegawai BPJS. Silakan sampaikan kepada kami, nanti kita bersama-sama Basnas dan BPJS kita bantu, kita salurkan mereka kalau mereka memang berhak. Jadi kalau menurut kami, kenapa? Berarti orang yang kita bantu itu juga
Tidak ada yang satu orang dapat bantuan 2 atau 3 lembaga. Sementara ada kawan yang lain tak tersentuh sama sekali. Jadi maka dari itu kepada Bapak yang dari BPJS, kami berharap ke depannya Pak Slob edaran terbaru dari Kemendagri tahun 2021 segala dihimbau kepada perusahaan, kemudian BUMN untuk membuat UPZ kemudian menyetorkan zakatnya ke Basnas. Itu surat edaran terakhir dari Kemendagri. Maka dari itu pada hari ini kami berharap mungkin dengan Bapak yang dari BPJS setelah ini kami berharap dari Basnas kami bisa berkolaborasi dengan BPJS. Mudah-mudahan setelah ini ada BPJS yang kita bentuk di situ, Pak. Jadi mudah-mudahan untuk yang berhak di sekelilingnya nanti silakan BPJS rekomkan ke kami. Baik keluarga pegawainya mungkin ada yang minta, yang ada di sekitar, tapi catatannya kalau dalam nasi katakan ketika memutus mu'ah selesaikan dulu di sini. Jangan nanti pegawainya keluarganya ada di Jawa sana atau berada di Palembang sana. Tapi berarti apa? Yang di sini dulu. Nah, misalnya OB, kemudian tenaga-tenaga yang mungkin masih di bawah kemampuan kaji mereka, maka insya Allah rekomendasikan kepada kita, itu yang kita bantu. Keuntungannya adalah yang di Basnas semuanya tercatat, Pak. Mudah-mudahan tidak ada tumpang tindih penyaluran. Jadi mungkin itu dari kami Bapak Ibu. Mudah-mudahan kami berharap setelah ini kami juga bisa sowan ke BPJS Kesehatan dan mudah-mudahan bisa juga dibentuk UPZ di situ dan kedepannya kita sama-sama menyalurkan zakat di lingkungan BPJS Kesehatan. Mungkin itu jawabannya, Pak. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Kita buka sesi yang ketiga, insya Allah. Mungkin ada barangkali yang ingin bertanya ataupun menyampaikan usulan. Pak Ustadz, jadi berkaitan dengan zakat, mungkin saya perlu bertanya. Jadi zakat khususnya profesi kita yang bekerja ini mungkin bagaimana cara penghitungannya, kemudian juga kemudian perusahaan itu bagaimana cara kita menghitung zakat, ini bisa dijelaskan sebagai pengetahuan seperti itu. Baik Bapak Ibu, makanya di dalam kit Basnas tadi kami sedikit ada tulisan di situ yang kami titipkan di dalamnya adalah zakat profesi, kemudian juga di situ ada tentang zakat perusahaan. Maka kami berharap Bapak Ibu, yang pertama secara regulasi memang secara undang-undang dan perbanas zakat berharap seluruh perusahaan kemudian yang mungkin di bawahnya ada mempekerjakan pegawai untuk dapat membuat mendirikan UPZ, unit pengelola, unit pengumpul zakat. Dan tujuannya apa? Supaya ketika di perusahaan itu dibuat UPZ-nya, maka UPZ itu insya Allah lewat Basnas nanti akan diberikan edukasi. Edukasi dalam sisi yang pertama adalah cara menentukan orang yang sudah wajib mengeluarkan zakat atau pegawai yang sudah wajib hukumnya mengeluarkan zakat. Itu keutamaannya ketika perusahaan membuat UPZ. Yang kedua adalah ketika zakat diserahkan itu tentu yang lebih afdalnya itu supaya nanti terarah dan tercapai sesuai dengan yang dimaksud oleh Allah dalam Al-Quran. Beda dengan infak sedekah. Pak Ketua tadi, kalau zakat sudah jelas asnaf yang menerimanya, tak bisa digeser-geser lagi. Tapi ketika infak sedekah dan DSKL itu bebas kita menggunakan asalkan masih dalam kemaslahatan. Maka dari itu kami mengimbau kepada Bapak Ibu perusahaan, maka setelah kegiatan ini kalau bisa bersama-sama bisa nanti kami turun ke lapangan ke kantor-kantor, ke lembaga Bapak Ibu untuk dapat bersama membentuk UPZ di perusahaan masing-masing. Yang kedua
memotong ini sudah wajib zakat, ini belum wajib zakat. Kalau zakat belum wajib, apakah tidak ada lagi kegiatan untuk beramal? Ada, melalui infak sedekah. Berapa batasannya itu? Para ulama mengambil analoginya dua. Yang pertama analoginya emas, 85 gram emas. Kemudian dikalikan 1 gram emas berapa? Kalau yang terakhir dari edaran dari Basnas itu lebih kurang gaji yang 6 juta rupiah, itu sudah wajib mengeluarkan zakat. Berapa zakat yang dikeluarkan? Itu sekitar 2,5%. Dan insya Allah itu ketika nanti UPZ sudah kita buat oleh perusahaan, semua perangkat itu sudah ada. Salah satu contoh Bapak Ibu, barusan kami mengadakan kerjasama dengan Bank Riau Kepri. Bank Riau Kepri tinggal lagi barcode saja kita gunakan, kita sudah bisa menyampaikan infak dan sedekah melalui Basnas. Nah, itu dari itu Bapak Ibu, maka yang ditanyakan Pak Ustadz tadi, gimana caranya, berapa zakat profesi ini yang baru sudah kena wajib zakat, kemudian bagaimana cara mengeluarkannya. Maka langkah pertama adalah bagaimana Bapak Ibu melalui lembaga yang ada, baik itu perusahaan, BUMN dan lembaga vertikal, membuat UPZ dulu Pak. Insya Allah nanti kami dari Basnas siap untuk membantu, mendampingi, mengedukasi bagaimana cara membuat UPZ di perusahaan. Kemudian bagaimana langkah-langkah kerja UPZ ini, insya Allah nanti kami siap untuk membantunya juga. Dan kemudian bagaimana kelanjutan untuk UPZ ini ke depan, manajemennya, insya Allah kami dari Basnas siap. Maka dari itu Pak Bapak, mungkin ini yang terakhir, kami berharap nanti kepada seluruh perusahaan, BUMN dan BUMD, setelah ini kami siap memfollow up kegiatan ini untuk rangka membantu lembaga-lembaga tersebut supaya dapat mendirikan UPZ di lembaganya. Tujuannya adalah supaya nanti ketika bertanya tentang zakat, infak dan sedekah, tidak lagi tergantung kepada satu jawabnya ke Basnas, tapi sudah ada yang dekat di lembaga-lembaga di UPZ-nya. Mungkin itu Pak Bapak yang dapat kami sampaikan, kami kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Ustaz untuk penjelasan berkaitan dengan zakat profesi tadi. Baik Ustaz, Saya ada tambahan sedikit gini. Yang sudah ada 36 ini termasuk Kementerian Agama, dan mungkin masih ada yang belum, tapi tolong persiapkan ke Kementerian Agama, karena ada di kementerian kita itu, katakan dari sekolah ataupun dari kantor, itu masih berkotak-katik dengan dasar hukum tentang mengeluarkan zakat bulanan itu. Tolong siapkan itu. Nanti kalau ada sosialisasi di kantor, saya mengharapkan masuk ke kantor, ada pertemuan dengan pimpinan, kita akan jelaskan kepada pegawai itu. Jadi siapkan itu secara hukumnya, karena ini orang yang sangat paham dengan agama, tapi ada yang belum tahu untuk zakat, karena tidak ada dalam dasar hukum. Itu harus siap untuk pas darurat. Kedua, usulan saya lebih dulu, kita tahu tahun 2000 saya sudah mengusulkan, oke lah yang ini seperti ini, mungkin bisa dibaca di Facebook, di Instagram dan sebagainya. Mungkin orang yang ada HP, yang tidak ada, maksud saya, tolong buatkan dulu di koran cerita. Yang katakanlah yang 36 ini siapa ya? Kantor dari mana? Katakanlah kantor wali kota, DPR dan sebagainya, sampai itu. Tuh kan? Kalau tertanya ada orang, oh kantor ini belum, akhirnya ada perasaan deh. Jadi dulu dari koran yang dipublikasikan di koran, berapa jumlah itu di UPZ itu, ya. Ada yang tidak. Kemudian berapa masuk dari katakanlah kantor kementerian, mungkin per bulan 4 juta dan sebagainya. Kok kita katakanlah mungkin, mohon maaf, mungkin kantor ini kok kita lebih banyak, kok kita
sedikit itu. Saya dulu mungkin tahu orang yang mungkin saya keras dengan kawan di pasir ya, itu saya sampaikan. Sampai saat sekarang ini saya tidak nampak mana sebenarnya data-data itu berapa jumlah ini, berapa jumlah ini, berapa jumlah ini, dan siapa saja itu. Sampai sekarang ini mungkin inilah besok mungkin di Facebook kita bisa baca, ya kan, di website kita WhatsApp dan sebagainya bisa baca. Tapi mungkin orang ada pakai tidak. Tapi kalau mungkin dipampangkan di jalan, ini orang akan terbuka. Oh ini yang mengeluarkan zakat, ini mengeluarkan zakat, atau ini tidak. Langsung aja, boleh hak walau aja. Keras dari kita apa? Karena ini kan kewajiban. Oke, terima kasih Pak Zakaria. Insya Allah kalau Islamic Center kita siap, kita di Paskas ada ambil satu TV di situ akan dibukakan. Misalnya bulan ini PD, PZ, ABC-nya berapa menyalurkan masuk di situ, Pak. Insya Allah. Jadi apa yang dikatakan Pak Zakaria tadi supaya nanti memang kemarin kita udah data semuanya seluruh UPD yang ada yang 36 itu kita malah identifikasi berapa ASN yang muslim itu dan berapa yang sudah dipotong otomatis. Kita lihat misalnya instansi A ada berapa ASN yang Islam di situ. Kemudian yang sudah dipotong berapa, kemudian yang belum berapa. Kita sudah siapkan persentasenya Pak, insya Allah. Dan masukan Pak Zakaria tadi, insya Allah siang ini kita blow up. Kita mulai dulu nanti insya Allah di website kita munculkan UPZ itu, kita munculkan semua. Kemudian nanti yang vertikal mana? Kemudian nanti kita publish di situ. Bulan ini berapa dia zakat? Bulan ini berapa yang dipotong masuk luar ini? Dan totalnya berapa? Jadi yang masuk totalnya berapa, penyalurannya berapa, itu akan kita publish Pak. Insya Allah. Mudah-mudahan cepat kita juga sampai nanti ke Islamic Center kita siap. Kita minta juga satu layar di situ, satu layar besar, TV besar, supaya di situ keluar langsung setiap menit itu keluar. Yang berzakat di lewat Basnas ini saja. PZ-nya sekian, tambah lagi perusahaannya yang ada yang sudah masuk berapa. Misalnya PZ Wilmar, berapa yang tahun Januari, Februari, Maret, kita munculkan di situ semuanya. Kita ada transparansi. Dan insya Allah masukan dari Pak Zakaria tadi, kita juga nanti insya Allah berusaha setelah ini kita coba kalau media koran yang ada di rumah kita media rumah kota. Insya Allah siang ini kita coba akan ketemu dengan rumah kos, apa yang bisa kita kerjasamakan untuk publish. Contoh dompet apa majunya dulu karena Republika, karena di sampingnya dipublish zakat yang masuk dompet apa sekian, yang keluar sekian. Insya Allah Pak Zakaria ini masukan bagus sekali buat kami, karena beliau mulai dari Basda dulu sampai kemarin menguji kami. Kalaulah di tahun yang ke-7 ini tak benar juga lagi, ini kan beliau pertarungannya luar biasa. Maka kami insya Allah Bapak Ibu, para pimpinan perusahaan, BUMN, BUMD, lembaga vertikal, kami siap start Januari insya Allah Pak Zakaria, semuanya kami publish. Insya Allah Januari 2022 segala pemasukan zakat, infak, sedekah lewat Basnas kita akan publish ke masyarakat, supaya semua masyarakat tahu ini adalah duit umat, harus kembali kepada umat. Karena kami sebagai Basnas ini kaki kami dua, separuh di neraka, separuh di surga. Jadi maka dari itu kami masukkan dari Pak Zakaria ini sangat-sangat bermanfaat buat kami. Dan insya Allah setelah ini seluruh komisioner dan seluruh pegawai yang ada di Basnas bersiap-siap, dan insya Allah Januari Pak Zakaria kita akan publish. OPD-nya kita publish, perusahaannya kita publish, berapa uang zakat yang masuk, sehingga nanti kita akan tahu semua, masyarakat supaya tahu semua berapa zakat yang masuk lewat Basnas dan kemana zakat itu digunakan juga akan kita publish. Insya Allah Pak Zakaria, terima kasih masukannya. Mudah-mudahan ini langkah awal kita, banyak masukan. Mudah-mudahan program yang kami buat tadi bisa terlaksana secara baik. Itu saja Pak Ji, mudah-mudahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustaz atas pemaparannya mengenai tentang sosialisasi tadi. Kegiatan kita insya Allah kita akhiri sampai di sini.
Jadi barangkali nanti kalau ada pertanyaan ataupun yang muskil di antara kita, boleh bisa langsung datang ke kantor Basnas di Jalan Sudirman di sebelah ruang PSI, ataupun nanti bisa berkonsultasi di UPZ yang sudah dibentuk oleh Basnas Kota Dumai. Sekali lagi kami dari Basnas Kota Dumai mengucapkan ribuan terima kasih kepada peserta sosialisasi hari ini. Mudah-mudahan langkah awal kita ini menjadi langkah yang betul-betul mendatangkan keberkahan buat kita bersama, keberkahan buat keluarga kita, dan sehingga saya sebagai moderator pada kegiatan sosialisasi ini mohon maaf jika ada kekurangan dan kekhilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang telah ikut dalam sosialisasi zakat kita pada hari ini. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu yang berbahagia, akhirnya seluruh rangkaian acara sudah kita lewati bersama. Semoga sosialisasi zakat bersama perusahaan, BUMN dan lembaga vertikal senantiasa membawa manfaat buat kita semua, terkhusus Kota Dumai ke depannya. Saya pembawa acara Suzita SE. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Mohon maaf atas kesalahan tutur kata dan tidak kenyamanan Bapak dan Ibu. Kalau Tuan ke Tanjung Palas, perginya dengan berjalan kaki. Kalau Tuan datang ke Basnas, kami berharap menjadi muzaki. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komisioner Basnas Kota Dumai periode 2021-2026 memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini tanggal 8 November 2021 telah dapat melaksanakan sosialisasi terhadap calon muzaki khususnya dari perusahaan yang ada di Kota Dumai. Sebagian besar daripada perusahaan yang ada di Kota Dumai ini belum terhimpun di dalam UPZ di bawah Basnas Kota Dumai. Insya Allah ke depan perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Dumai bisa bersinergi dengan Basnas dalam hal penghimpunan dan pendistribusian zakat. Mudah-mudahan sesuai dengan moto kita, insya Allah nanti ke depan dengan kerjasama dengan segala instansi dan semua pihak, Basnas Kota Dumai bisa mengatasi kemiskinan masyarakat. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama umat utamakan manfaat, gerakan dakwah Islami menggenggam teguh visi kebangkitan zakat dalam satu sinergi. Kami Basnas Indonesia turut